Selamat siang Jemaat GKJ Rungkut yang saya kasih. Siang ini kami libur, jadi kami KPT ini punya inisiatif sama Bidang 1 bulan ke rumahnya Pak Lito ini. Kita mau berbincang-bincang tapi dalam suasana ibadah. Jadi untuk itu kita akan berbincang-bincang tentang apa arti dari kenaikan Tuhan Yesus di situasi seperti ini. Namun sebagai orang percaya, ketika kita memulai sesuatu, harusnya kita berdoa juga memuji Tuhan. Saya ajak untuk nyanyi bersama lagu Di Saat Ini. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Sebelum kita diskusi walaupun santai, mari bersama kita menyertakan Tuhan dalam perbincangan kita berdoa. Bapa yang di surga yang mengasihi kami, pada saat ini kami bersama-sama berkumpul di rumah Kapanditan terkasih bersama Bapak Pendeta. Tuhan kiranya memimpin kami agar yang kami perbincangkan menjadi berkat bagi banyak orang. Di tengah situasi krisis seperti ini, di tengah pandemi, kami ingin belajar untuk tetap memuliakan nama Tuhan dan merayakan kenaikan Yesus ke surga. Terima kasih Bapak, kami serahkan pimpinan acara ini dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Monggo Pak Lito. Ya, selamat siang dan salam jumpa. Salam 49 untuk kita semua. Nah, sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Satu peringatan yang sebetulnya cukup menarik untuk kita hayati, beristimewa di tengah situasi yang penuh dengan pergumulan dan keprihatinan saat ini. Nah, untuk itu kita bersama-sama akan berbincang santai. Dan perbincangan ini tentu juga didasari perenungan yang tentunya jemaat tadi sudah mengikuti peribadatan dari Majelis Agung GKJW, demikian pula mungkin peribadatan dari gereja-gereja atau jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Nah, kini saatnya kita akan berbincang-bincang tentang makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Monggo, mungkin ada sesuatu pergumulan memaknai kenaikan Tuhan Yesus ini. Mungkin ada yang ingin kita diskusikan. Saya ini sebetulnya ingin menanyakan satu hal, Pak. Gitu. Jadi kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, dan dengan kebangkitan itu kita yang percaya kepada Tuhan menjadi bagian dalam kerajaan surga. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah masih perlu dan masih relevan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini kita peringati? Karena yang penting kan sebetulnya Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah mati, menerima dosa kita dan bangkit, itu mengalahkan maut itu, dan kita sudah selamat. Nah, apa makna kenaikan Tuhan Yesus ini? Ya. Baik, terima kasih. Satu pergumulan yang memang itu seringkali banyak diungkapkan. Lapo saya kok perlu memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus? Padahal peristiwa kebangkitan
Ini adalah suatu peristiwa yang menyelamatkan, yang menghisapkan setiap umat yang percaya dalam keselamatan yang kekal. Lantas apa makna perayaan-perayaan atau peringatan-peringatan yang lain begitu? Ini memang sesuatu hal yang cukup sering menjadi pergumulan. Tetapi begini, Bapak-bapak dan juga warga jemaat, umat Kristiani dimanapun berada, karya Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia ini adalah suatu karya yang menyeluruh, suatu karya yang dirangkai dengan begitu indah, mulai ketika Tuhan berkehendak untuk memilih sebuah umat sampai dengan akhir dari setiap kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi sebuah karya yang menyeluruh. Karena itu setiap bagian-bagian dari karya Tuhan ini adalah suatu bagian yang dirangkai indah menjadi satu karya yang utuh di dalam kehidupan umat manusia. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah suatu karya yang memang sangat luar biasa. Tetapi kita patut mengingat bahwa kehendak Tuhan untuk mengasihi, kehendak Tuhan untuk terus menyelamatkan manusia tidak berhenti di sana. Nah, momentum kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini adalah momentum dalam bahasa kita ini momentum serah terima karya Tuhan yang tidak lagi secara langsung, secara fisik, secara kasat mata dilakukan oleh Yesus, tetapi yang juga harus dilakukan oleh semua yang percaya dan mengikut Dia. Inilah yang terjadi ketika karya atau peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu dinyatakan bagi para pengikutnya. Kita akan melihat sekilas catatan Alkitab di dalam Lukas pasalnya yang ke-24. Lukas pasalnya yang ke-24, di sana ada sebuah penegasan mengenai tugas. Lukas 24 ya Pak ya? Iya, Lukas 24. Lukas 24. Ya. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-48. Nah, jadi Lukas 24 ayat 48. Saya akan membacakan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saksi. Ya. Dan biasanya dalam ilmu biblika atau ilmu tafsir begitu, Bapak-bapak, sebuah ayat yang isinya kalimat yang pendek dan ini menjadi satu ayat, berarti di situ ada hal yang sangat penting di dalamnya. Yang ditekankan atau yang dipesankan oleh Yesus adalah kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dari apa? Suatu rangkaian peristiwa yang telah dilakukan oleh Yesus sebagai wujud dari karya kasih Tuhan bagi umatnya. Nah, dalam peristiwa menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, ketika Yesus berkumpul dengan para muridnya, Tuhan Yesus menekankan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Artinya, ada suatu pendelegasian tugas saat ini bagi kita umat percaya, bagi kita umat Kristiani, untuk apa? Memberikan kesaksian melalui setiap perkataan, perilaku kehidupan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari tentang apa? Tentang Tuhan yang mengasihi manusia, Tuhan yang mengasihi segenap ciptaan. Inilah yang saat ini didelegasikan kepada kita semua. Sehingga karya keselamatan Tuhan melalui peristiwa kematian bahkan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus adalah suatu karya yang dinamis dan berlanjut kuasanya hingga sampai saat ini, di mana kita semua dipanggil untuk menjadi saksi dari karya kasih Allah akan dunia ini. Dunia sedang ada dalam keprihatinan, maka kebaikan Tuhan, kepedulian Tuhan kepada ciptaannya, ini yang saat sekarang ini harus kita teruskan. Nah, disitulah makna kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus saat ini, yakni Tuhan mendelegasikan
mengajak kita untuk ikut serta di dalam karya kasih-Nya bagi dunia. Begitu kira-kira, Bapak. Jadi Bendera saya dulu ya. Oh iya, Saya dulu, saya penasaran ya. Pak, ini kan kita diutus ya, dari yang saya tangkap penjenengan itu kan kita diutus menjadi delegasi. Kalau di zaman Alkitab itu harus menunggu 10 hari lagi sampai Roh Kudus datang. Betul, betul. Ya, kalau di zaman sekarang Pak ya, berarti kita ya harus punya keyakinan bahwa sekarang ini kita sudah masuk dalam bagian orang-orang yang sudah disertai Roh Kudus. Amin. Iya. Jadi perhatikan, misalnya masih dari bacaan Alkitab kita tadi di Lukas 24, ayat 49. Ini menarik sekali. Jadi sebetulnya kalau dalam bahasa kaum muda saat ini, peristiwa kebangkitannya adalah suatu peristiwa yang membuat galau begitu. Yang membuat galau. Oh, seperti kita saat ini ya. Galau. Piye Iya. apa iso kebaktian dan sebagainya. Ada kegalauan. Iya, betul. Kita bisa membayangkan Bapak dan juga jemaat serta umat Kristiani dimanapun berada. Tuhan Yesus berkarya dengan para murid-Nya. Dan Tuhan menyatakan kuasa yang luar biasa pada waktu itu. Yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Tumbuh suatu pengharapan di dalam kehidupan para pengikut-Nya. Tiba-tiba Tuhan Yesus memasuki peristiwa kesengsaraan, bahkan kematian. Goncanglah kemudian iman, bahkan mungkin hilang pengharapan di dalam kehidupan para pengikutnya pada waktu itu. Namun karya Tuhan begitu luar biasa. Yesus bangkit dan selama 40 hari kebangkitan dari peristiwa kebangkitan, maksud saya, Yesus menampakkan diri, dan itu pun kuasanya dinyatakan, hal-hal yang meneduhkan disampaikan, hal-hal yang menguatkan dinampakkan, ditunjukkan kepada para pengikutnya pada waktu itu. Dan tiba-tiba saat ini Tuhan akan meninggalkan mereka dengan naik ke surga. Jadi yang sudah yakin menjadi galau, gelisah, tawar hati, tapi kemudian diyakinkan lagi setelah peristiwa kebangkitan, ternyata ditinggal. Peristiwa yang membuat galau, perpisahan, kan begitu kan? Perpisahan. Tetapi cukup menarik. Ayat 49 dari Lukas 24 ini adalah suatu janji yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Siapa itu? Atau apa itu? Itulah Roh Kudus. Jadi kita sebagai umat percaya dan para pengikut Kristus di zaman ini, kita yakin, kita percaya bahwa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan itu telah dinyatakan dan saat ini menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Nah, ini yang kita patut mensyukuri tentang karya kasih Tuhan dalam kehidupan kita ini. Kalau begitu kita tidak perlu takut ya Pak. Dalam situasi seperti ini kita tidak perlu takut ya Pak ya. Jangan takut. Ada penyertaan Tuhan. Itu implementasinya gimana Pak? Situasinya kayak gini, ada Roh Kudus ini, apakah kita terus harus ngawur gitu Pak? Apa gitu Pak? Ya. Begini, kalau kita mempelajari bagian-bagian Alkitab, kita bisa mengambil satu benang merah. Ternyata karya kasih Tuhan itu memang karya yang menguatkan, karya yang memberanikan umat, karya yang membuat umat sanggup untuk bertahan menghadapi berbagai keadaan hidup. Kekuatan. Tetapi satu hal yang juga tidak lepas, bahwa karya Tuhan yang menyertai kita itu adalah karya yang kemudian memberikan hikmat. Menganugerahkan kebijaksanaan kepada para pengikutnya. Dan inilah menjadi satu bagian yang utuh, kuat, berani, tapi juga berhikmat. Dan bijaksana. Nah, inilah yang kemudian
menjadi sesuatu hal yang terangkai di dalam kehidupan kita, sehingga misalnya di tengah situasi yang memang memprihatinkan, banyak membuat orang takut saat ini, kita dipanggil untuk tetap dapat memposisikan diri kita dengan baik. Di satu sisi, bagaimana kita bertanggung jawab atas kehidupan ini. Dengan cara apa? Dengan bersyukur atas kesehatan kita, menjaga kesehatan kita, tetapi juga bersyukur dan menjaga kesehatan saudara-saudara kita. Ya, seperti bapak-bapak ini tadi datang pakai masker nih tadi. dengan masker, bisa ngomongnya loh. dengan masker, ya, ngomongnya kemudian membersihkan tangan, ya. bahkan di Kapandita ini juga disediakan masker. Wah, kalau gitu saya minum kopinya dulu. Silakan ya, sambil diminum, sambil dinikmati. Ya, kita berbincang santai mengisi pemaknaan akan karya kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini. Jadi sekali lagi, keberanian dianugerahkan bagi kita, tetapi hikmat dan kebijaksanaan juga dianugerahkan. Ini yang harus kita syukuri. Dengan apa? Kita meramu semua itu. Berkat-berkat Tuhan itu kita ramu, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini juga dengan hati-hati, dengan bijaksana, tidak ngawur itu tadi ya. Begitu, apalagi saat ini di kota kita sedang menerapkan PSBB, dan ini sudah jilid yang kedua, karena setelah dievaluasi jilid 1 itu ya ada catatan-catatan atau singkat kata dikatakan gagal. Karena itu ayo kita dukung sebagai bagian dari warga kota Surabaya. Itulah salah satu kesaksian kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi, tapi juga Tuhan yang memberikan hikmat bagi setiap manusia, sehingga kita dalam kehidupan ini menjalaninya dengan penuh kehati-hatian, dengan hikmat dan kebijaksanaan untuk kebaikan semua ciptaan. Satu lagi Pak, monggo. Satu lagi. Secara spiritual kenaikan Tuhan ini itu bagi iman kita. Itu kan kita dijadikan delegasi untuk jadi saksi. Ya, jadikan utusan. Tindakan apa Pak? Kalau situasi gini, sedang kita untuk diri sendiri aja susah. Ya, saya ini bekerja tapi juga setengah hari. Dan bisa jadi penghasilannya juga menjadi setengah. THR juga kepotong. Bersaksi dengan cara bagaimana Pak? Iya. Monggo Pak. Iya. Jadi salah satu wujud kesaksian kita, ya, salah satu wujud kesaksian kita itu adalah bagaimana kita sebagai umat Tuhan ini meneladan Kristus. Nah, dengan situasi yang prihatin ini, apa hal yang bisa kita teladani dari Kristus? Ya. Yang bisa kita teladani dari Kristus, apalagi kita saat ini belajar dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, menarik diri itu bukan berarti melepas tanggung jawab. Menarik diri itu bukan berarti meninggalkan. Ini yang relevan dalam situasi pergumulan saat ini. Kita dihimbau untuk menjaga jarak sosial maupun fisik. Kita dihimbau untuk lebih melakukan ya segenap aktivitas kehidupan kita saat ini di rumah. Nah, itu bukan berarti kemudian kita menarik diri dari tugas dan tanggung jawab sosial kita. Bagaimana kita bisa tetap peduli meskipun dalam keterbatasan ini. Yesus yang naik ke surga secara fisik dan kasat mata, dan mungkin oleh para pengikutnya pada waktu itu dipahami sebagai, waduh Tuhan, Engkau meninggalkan kami. Mungkin itu yang terbersih dalam pemikiran para murid pada saat itu. Bahkan saat ini saya merasa seperti itu. Nah, bahkan saat ini diantara kita juga ada yang merasa Tuhan meninggalkan kita. Tetapi ternyata tidak. Nyata dari karyanya dalam atau melalui peristiwa kenaikan, Tuhan menjanjikan, ya, Tuhan menjanjikan penolong. Melalui karya kenaikan, Tuhan menyatakan bahwa kita semua harus bisa menjadi
yang mensupport begitu, yang mendukung kehidupan sesama kita dan seterusnya. Nah, relevansi ketika kita menghadapi situasi saat ini, kita memang diajak untuk sementara waktu ini menarik dari aktivitas-aktivitas yang mungkin sebelum keprihatinan pandemi ini kita dapat berkumpul, ngobrol, ibadah juga setiap saat bisa kita lakukan. Nah, saat ini kita dipanggil untuk menarik diri. Nah, ingat, mari kita teladani Kristus, menarik diri, bahkan kelihatannya meninggalkan sesama, tetapi bukan untuk melepas tanggung jawab. Tetapi justru di sini kita berupaya menunjukkan apa ya kepedulian kita. Oh, ada saudaraku yang sakit, coba tak WA-ne, piye kabare, tak doakan. Ini adalah sekalipun kita dibatasi, tetapi kita tetap bersaksi untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan bagi sesama kita. Kita harus cerdik ya Pak ini. Cerdik. Tapi justru pertanyaannya ya, pada saat seperti pandemi ini Pak, kita bersaksi, nanti kita juga akan kehilangan makna persekutuan kita yang hakiki seperti ini. Ya. Saya membayangkan bahwa kalau persekutuan yang online terus seperti ini, kita akan kehilangan untuk touch itu seperti ini ya. Mungkin apakah dimungkinkan ke depan kita juga akan melakukan satu persekutuan yang mungkin dibatasi. Jadi satu rumah hanya mungkin 5 orang saja begitu, dan kemudian kita akan coba online dengan yang lain. Apakah itu juga merupakan ya tinggal kita, kreativitas kita untuk bisa mengambil bagian itu. Misalnya sekarang PA online, tapi ada sebagian yang tetap di rumah, kemudian kita ambil video kita untuk kita. Apakah itu dimungkinkan di ke depan ini? Iya, betul. Saya beberapa waktu yang lalu ketika awal-awal pelaksanaan social and physical distancing ini, saya mendapatkan satu kiriman dari salah satu rekan pendeta yang sudah lebih senior, dan saya ingin membuka serta membagikannya untuk kita semua, karena bagi saya apa yang diungkapkan ini cukup menarik. Demikian kata-katanya: apakah gereja mengalami kemunduran kalau sementara tidak beribadah di gedungnya? Sekali lagi, apakah gereja mengalami kemunduran kalau sementara tidak beribadah di gedungnya? Wah, ini tantangan. Nah, ini sebuah tantangan. Jawaban dari refleksi beliau begini: tidak. Gereja justru mundur kalau ia memahami dirinya hanya sebatas gedung tempat ibadah. Itu apa artinya? Artinya disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, misalnya, apakah ke depan kita juga bisa melakukan kreasi-kreasi di dalam peribadatan kita, di dalam memaknai persekutuan yang mungkin tidak lagi kemudian sebagai atau hanya mengambil satu bentuk patok bangrong begitu dalam istilah Jawa, untuk ketemu ternyata saat ini di tengah situasi kreatif ini justru Tuhan membuat kita untuk menumpahkan berbagai kreativitas kita untuk tetap menjaga panggilan persekutuan, panggilan bersaksi dan sebagainya. Ya. Jadi justru di tengah pandemi, di tengah krisis seperti ini, kita justru harus meningkatkan imunitas roh jemaat. Imunitas roh jemaat ya. Kalau mungkin dokter Niko itu meningkatkan imunitas fisik. Kita meningkatkan imunitas spiritual. Antara iman dan imun ya. Nah, iman dan imun. Seperti yang ada di baliho itu. Iya, Oke, saya rasa begitu ya. Itulah bagaimana kita memaknai peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Memang ini mumpung kita bertemu, ya perkenankan tentu atas nama Majelis Jemaat secara khusus bidang teologia bersama dengan Komisi Pembinaan Teologia, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga jemaat. Mungkin kita harus merayakan dengan situasi yang khusus dan berbeda, tetapi satu hal yang kita harus yakin, karya Tuhan adalah karya yang tidak
terbatas. Itu yang harus kita amini. Karena itu segala sesuatu yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan imun dari spiritualitas atau kerohanian kita, imun dan iman itu ayo kita lakukan. Sekalipun kita ada dalam situasi-situasi yang sangat terbatas dan prihatin, kita harus yakin karya Tuhan sungguh luar biasa dan ajaib, dan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini sekali lagi bukan satu momentum Tuhan meninggalkan kita, tidak, tetapi justru momentum Tuhan rindu karyanya terus terjadi dengan Sang Roh Kudus yang dicurahkan dan kita semua umatnya yang dipanggil untuk menjadi utusan atau delegasi dari kerajaan Allah. Demikian Bapak-Bapak. Matur nuwun Pak Dono. Jadi sama-sama kita akan tingkatkan imunitas spiritual kita di bulan kesaksian dan pelayanan ini. Jadi di tengah pandemi di mana rumput masuk di zona merah. Ya. Banyak teman-teman bertanya, wah gimana kabarnya rumput? Gimana kabarnya jemaat? Ya. Waduh, saya ternyuh, kita masih hidup karena Tuhan ada beserta kita. Iya. Amin. Kita nyanyi dulu Pak, ya sebelum doa syafaat nanti, doa syafaat gantinya ibadah kan ya. Iya. Ya, kita ke 223 nih, nyanyian malaikat. 223. Yeah. Gimana ini? Ini lagu yang Sulit. Sulit. Oh, kalau gitu saya minta bantuan Bu Aben itu. Monggo Bu Aben silakan bantu kita supaya gayeng gitu ya. Karena lagunya harus sulit tapi inilah yang sebetulnya mungkin tidak sulit, tetapi karena ini lagu yang sangat tematis, dinyanyikan hanya ketika kenaikan peristiwa atau peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Jadi agak jarang kita Iya. Nah, Pak, kita belajar bersama Iya. nanti untuk menyanyikan lagu ini. Nyanyian malaikat, nyanyi bergema, surga telah terbuka bagi rajanya. Kristus Raja mulia, jaya dan megah. Yesus Raja kasih, naik tatanya, sudah sempurna karya selamatnya. Yesus naik ke surga, puji namanya. Saya kebelenggu gitu ya Pak ya. Nanti kita nyanyi lagi tuh. Pak Abed mendoakan kita semua. Juga jemaat rumput ya. Monggo Pak. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami Tuhan berkenan untuk memperingati salah satu peristiwa karya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami semua sebagai orang percaya. Peristiwa kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Kami rindu Tuhan untuk mampu memaknainya di tengah pergumulan kehidupan kami saat ini. Karena itu Tuhan, kuatkan kami, lengkapilah kami dengan anugerah-Mu, sehingga sungguh kami semua mampu untuk menjadi saksi, utusan, delegasi Tuhan di tengah dunia ini. Kami akan menghayatinya sebagai persekutuan di GKJW Jemaat Rungkut sepanjang bulan kesaksian dan pelayanan yang akan kami lakukan saat ini. Karena itu, mari Tuhan Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami, baik para pelayan jemaat maupun seluruh warga jemaat, sehingga kami sungguh mampu mewujudkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Dalam persekutuan kami pada siang hari ini, kami rindu untuk berdoa bagi setiap saudara kami yang sedang sakit, yang sedang dalam proses pemulihan kesehatannya,
dan yang secara khusus terdampak langsung dari peristiwa wabah COVID-19 saat ini. Berkatilah dengan kesehatan, berkatilah dengan kekuatan fisik maupun kekuatan mental ya Tuhan, sehingga segala sesuatu yang saat ini sedang dihadapi boleh dihadapi dengan satu keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan semua yang dikasihinya. Kami rindu memohon kesembuhan, memohon kesehatan bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan kesehatan jasmani atau tubuhnya. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati dan menolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi kami semua, warga jemaat, umat Kristiani, bahkan umat manusia dimanapun berada, yang saat ini sungguh merasakan keprihatinan hidup oleh karena apa yang kami hadapi dan kami pergumulkan bersama saat ini. Kehidupan di bidang ekonomi yang tentunya berdampak, dan itu semua seringkali membawa kami kepada satu kehidupan yang penuh dengan keraguan akan kuasa dan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menjamah kami. Kami yakin Tuhan akan memulihkan segala sesuatu menjadi baik adanya seturut dengan kehendak dan karya kasih Tuhan. Amin. Karena itu Tuhan, kuatkan iman kami untuk terus mampu menghadapi situasi ini dengan satu keyakinan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Amin. Berkati saudara-saudara kami yang ada di dalam kesulitan ekonomi, berkati pula kami semua untuk kami mampu saling peduli, mampu saling menopang, menolong di dalam kehidupan ini, sehingga dengan apa yang kami lakukan boleh menjadi kesaksian kami akan Tuhan yang begitu mengasihi umat manusia miliknya. Dan kiranya dengan itu semua nama Tuhan dimuliakan. Kami doakan seluruh pergumulan kami, baik tiap-tiap keluarga milik Tuhan pun juga sebagai persekutuan di dalam kehidupan gereja kami. Kami yakin dan percaya segala hal yang saat ini membatasi kami tidak akan membatasi iman dan percaya kami akan kuasa kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, kami ingin meletakkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu, dengan satu keyakinan, Tuhan yang telah menciptakan kami, Tuhan jugalah yang memelihara kehidupan kami semua. Inilah Tuhan yang menjadi permohonan kami di hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Kami yakin dan percaya Engkau lebih mengetahui segala sesuatu yang menjadi pergumulan kami. Karena itu doa-doa kami, baik yang dapat kami ungkapkan maupun yang masih ada dan menjadi pergumulan di dalam diri dan hati kami masing-masing, semuanya kami haturkan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita nyanyi lagi. Itu tadi diulangi saja kan ya, lagunya kita agak lagu ya. Saya masalah aja. Jangan gitu ya. Ini kan 1 tahun 1 kali. Setahun sekali. Iya. Nyanyian malaikat nyaring bergema, surga telah terbuka bagi rajanya. Kristus Raja mulia, jaya dan megah.
kita memohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Roh Kudus menyertai kami semua yang percaya dan setia kepada Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Matur nuwun Pak. Sama-sama. Saya reporting ke sini. Semoga menjadi berkat untuk kita semua dan seluruh warga jemaat. Betul, nggih. Saya pamit dulu nggih. Nah, Monggo. supaya Pak Abed, Bu Abed bisa masak. Sudah cuci tangan. Oh iya. Sudah Iya. cuci tangan.